Yo guys, balik lagi di konten yang ngebahas hal-hal yang kadang gak berani kita omongin, tapi sebenarnya kita semua ngerasain. Lo pernah gak sih ngerasa hidup lo tuh stuck? Apalagi kalau lo lagi kuliah atau baru lulus. Buka Instagram dikit, lihat temen udah kerja di company gede, scrolling in, ada yang share baru di Hire, dapat beasiswa, atau tiba-tiba ngepost ngopi di luar negeri. Terus lo diam, liatin layar, dan tanpa sadar lo mulai mikir, gue ngapain aja ya selama ini? Kenapa kayaknya semua orang udah jauh banget? Gue gagal ya? Dan pelan-pelan lo ngerasa ketinggalan, ngerasa gak cukup, ngerasa semesta lagi ngebut tapi lo malah kehabisan bensin di pinggir jalan. Padahal bisa jadi lo juga udah berjuang keras. Lo udah nyoba apply kerja sana-sini, udah ikut webinar, udah upgrade skill. Tapi karena lo bandingin sama orang lain yang kelihatan lebih sukses, lo jadi ngerasa semua yang lo lakuin itu gak ada nilainya. Dan ya, ini real banget. Apalagi sekarang, tekanan buat mahasiswa dan fresh graduate makin tinggi. Kompetisi kerja makin padat, biaya hidup naik, ekspektasi orang tua gak kalah ribet, dan semua itu bikin banyak anak muda ngerasa gue harus cepat sukses kalau nggak gue gagal. Tapi tahu gak sih? Kadang rasa minder itu bukan karena lo kurang usaha, tapi karena lo terlalu sering bandingin progres hidup lo pakai timeline orang lain. Dan sayangnya budaya banding-bandingin ini udah jadi makanan sehari-hari di era digital. Bahkan kita udah terbiasa ngelihat pencapaian orang lain tanpa tahu proses panjang atau luka yang udah mereka tunjukin. Nah, di sini kita akan bahas kenapa ngebandingin diri terus-menerus justru bisa jadi perangkap mental, bukan motivasi. Kenapa itu bisa nguras energi, bikin overthinking, dan bahkan mengganggu kesehatan mental lo pelan-pelan. Karena kadang hal paling berat itu bukan hidup yang susah, tapi pikiran yang gak pernah berhenti ngerasa gue harusnya bisa lebih dari ini. Setelah kita bahas tadi tentang gimana ngebandingin diri bisa nguras mental pelan-pelan, sekarang kita masuk ke hal yang lebih dalam, kenapa sih perasaan itu makin kuat. Dan kenapa anak muda, khususnya mahasiswa dan fresh graduate di Indonesia, makin rentan ngerasa gagal? Let's be real, kondisinya emang lagi berat. Kalau lo mahasiswa tingkat akhir atau baru lulus, lo pasti familiar sama kalimat ini, cari kerja sekarang makin susah. Dan itu bukan sekadar perasaan, itu fakta. Menurut data terakhir dari Badan Pusat Statistik atau BPS, angka pengangguran terbuka di kalangan usia 20-24 tahun masih jadi salah satu yang tertinggi. Bahkan dari sekian juta lulusan baru tiap tahun, hanya sebagian kecil yang langsung dapat kerja dalam 6 bulan pertama. Masalahnya bukan cuma karena kurang skill, tapi karena pasar kerja di Indonesia makin selektif dan makin ketat. Banyak perusahaan sekarang pasang standar tinggi, harus bisa multi-skill, harus punya pengalaman walaupun baru lulus, dan kadang perusahaan minta loyalitas tinggi tapi dengan gaji entry level yang gak sebanding. Ditambah lagi banyak banget lowongan kerja yang ternyata cuma formalitas, atau malah praktik internship berkedok kerja full-time dengan bayaran minim banget. Terus banyak juga fresh graduate yang kena jebakan sistem kerja baru kayak outsourcing jangka pendek, kontrak freelance tanpa kepastian kelanjutan, atau kerja hybrid atau remote tapi overload task-nya gak manusiawi. Dan semua ini berpengaruh dengan minimnya perlindungan atau arahan dari sistem pendidikan yang seringkali gagal menyambungkan realita dunia kerja dengan kurikulum kampus. Gimana gak capek mental? Nah, sekarang kita hubungkan dengan riset. Dalam studi dari World Economic Forum dan LinkedIn, salah satu penyebab utama tingginya angka burnout pada fresh graduate adalah pressure to catch up alias tekanan untuk mengejar orang lain yang udah duluan kelihatan sukses. Ada istilahnya juga comparison burnout, kondisi saat seseorang mengalami kelelahan mental bukan karena beban kerja, tapi karena terus merasa ketinggalan dari pencapaian sosial orang lain. Sementara di Indonesia, berdasarkan survei internal dari platform rekrutmen lokal seperti Glints dan Caliber, ditemukan bahwa lebih dari 60% lulusan baru merasa tidak percaya diri saat masuk dunia kerja. Sekitar 70% menyebutkan bahwa pencapaian teman-temannya di media sosial membuat mereka merasa inferior. Dan lo tahu apa yang menyedihkan? Di balik semua itu gak ada ruang aman buat ngeluh. Kalau lo cerita ke keluarga, kadang dijawab, makanya dulu sekolahnya yang benar. Teman-teman kamu aja bisa, masa kamu enggak? Padahal mereka gak tahu bahwa hari-hari lo diisi sama ngirim CV ke puluhan tempat, interview online yang zonk, sampai harus pura-pura sibuk biar gak ditanya-tanya saudara tiap ngumpul.
Dan yang makin ironis, perusahaan-perusahaan gede sekarang lebih suka cari yang berpengalaman, bahkan buat posisi entry level. Jadi lo disuruh punya pengalaman, tapi kalau gak dikasih kesempatan, dari mana pengalamannya? Ini bener-bener jadi siklus yang nyiksa mental banyak anak muda. Mau berkembang, harus tahan dibayar murah dulu. Mau kerja tetap, harus punya portofolio dulu. Mau magang, harus siap gak dibayar tapi dikasih kerjaan setumpuk. Dan ketika semua itu lo alami, terus lo buka sosmed dan ngeliat orang lain lagi liburan, dapat award, atau baru buka bisnis sendiri, ya wajar kalau otak lo langsung mikir gue kenapa gak bisa kayak mereka. Padahal mungkin lo udah berjuang sekuat tenaga, lo cuma belum dikasih panggung, tapi itu bukan berarti lo gagal. Karena realitanya, di tengah sistem kerja yang makin selektif, algoritma sosial media yang penuh ilusi, dan tekanan hidup yang gak semua orang tahu, perasaan gak cukup itu lebih sering muncul karena lo lupa bandingin diri lo dengan progres lo sendiri, bukan orang lain. Sekarang kita udah tahu kalau ngebandingin diri terus-terusan bisa bikin capek, bikin ngerasa gak cukup, bahkan bisa nyeret kita ke burnout yang gak kerasa. Tapi pertanyaannya, gimana caranya bangkit lagi? Gimana caranya biar kita tetap percaya diri meskipun belum sampai ke titik yang orang lain udah capek? Tenang, bro atau sis. Ini bukan tentang lo harus jadi paling hebat, tapi gimana lo bisa nerima proses lo sendiri dan bangun kepercayaan diri dari dalam, bukan dari likes, validasi orang lain, atau postingan pencapaian. Berikut beberapa tips praktis dan mendalam dari sisi psikologi dan juga nilai religi yang dekat sama kita sebagai orang Indonesia, mayoritas Muslim. 1. Ubah fokus dari bandingin ke ngelihat progres diri sendiri. Psikolog bilang salah satu kunci kepercayaan diri adalah mengakui sekecil apapun kemajuan yang udah lo buat. Mungkin lo belum dapat kerja, tapi lo udah belajar bikin CV lebih bagus. Mungkin lo belum keterima, tapi lo udah berani ngelamar puluhan posisi. Mungkin lo belum punya bisnis, tapi lo udah berani buka obrolan sama mentor. Kecil, gak juga. Itu semua langkah besar kalau lo konsisten. 2. Keluar dari bubble sosial media yang gak sehat. Toxic comparison paling sering datang dari HP lo sendiri. Jadi, lo punya kendali penuh buat ngefilter siapa yang lo follow, apa yang lo konsumsi, dan konten seperti apa yang lo izinkan masuk ke pikiran lo. Kalau tiap kali lihat postingan teman bikin lo overthinking dan gak semangat, pause dulu. Bukan karena iri, tapi lo butuh nafas biar bisa jalan di jalur lo sendiri tanpa terus-terusan noleh ke kiri kanan. 3. Bangun koneksi sama diri sendiri lewat doa dan rasa syukur. Sebagai Muslim, kita punya privilege yang luar biasa, doa dan harapan langsung ke Yang Maha Tahu. Kadang kita terlalu fokus mikirin penilaian manusia, sampai lupa kalau Allah lebih tahu progres kita, usaha kita, dan luka yang gak kelihatan. Jangan remehin doa kayak, ya Allah, kuatkan aku menjalani proses ini. Ya Allah, cukupkan hatiku dengan ridhamu. Itu bukan doa pasrah. Itu cara kita menetralisir tekanan dunia dengan harapan langit. Dan ingat, barang siapa bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Gak semua hal harus cepat, tapi selama lo jalanin prosesnya dengan jujur dan lurus, lo gak akan tertinggal. 4. Jaga lingkungan yang bikin lo bertumbuh, bukan down terus. Kadang kepercayaan diri bukan tentang diri lo doang, tapi tentang siapa yang ada di sekitar lo. Kalau lingkungan lo isinya orang yang cuma bisa nyinyir, ngejudge, atau gak pernah ngedukung, pelan-pelan lo bakal mikir lo gak layak, padahal sebenarnya lo cuma salah circle. Cari circle yang saling dorong, saling validasi hal positif, dan gak malu buat bahas progres kecil. Karena punya teman yang bisa bilang, Gue liat lo makin keren, terusin ya. itu jauh lebih berharga dari 1000 like yang lo dapat dari orang asing. 5. Beri waktu diri sendiri untuk proses tanpa tekanan waktu orang lain. Setiap orang punya jamnya sendiri. Dan lo gak telat. Lo gak gagal. Lo cuma lagi jalan di jalur lo yang unik. Mungkin sekarang lo masih ngerangkak, tapi siapa tahu lo lagi disiapin buat lari lebih jauh. Jangan buru-buru jadi hebat versi dunia sampai lo lupa jadi damai versi diri sendiri. Hari ini lo mungkin masih ngerasa belum cukup. Masih overthinking, masih bandingin diri, masih bingung arah. Tapi percaya deh, rasa cukup itu bukan datang setelah lo dapat semuanya, tapi setelah lo sadar lo udah berjuang sejauh ini. Satu langkah lagi, satu usaha lagi, satu doa lagi bisa jadi titik balik lo. Jangan tanya kapan waktunya lo bersinar. Tanya ke diri lo mau berhenti sekarang atau terus jalan walau pelan. Dan ingat, lo gak harus cepat. Lo cuma harus tetap jalan.
Karena yang konsisten walau lambat tetap akan nyampe lebih jauh dari yang cuma tampil di permukaan.